Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau dengan ketua kelompok saya, Iras Joko Surendaru, dan kedua anggota kami, yang pertama adalah Yofi Dwi Anggun Saputri, lalu yang kedua adalah Anggun Silvia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang komparasi hasil simulasi praktik penyuntingan ilmiah yang kedua. Pertama-tama, pekerjaan kelompok kami adalah menyunting manual proposal penelitian yang sudah diunggah oleh Bu Santi. Yang pertama adalah kita menyunting cover. Sebenarnya kami itu melakukan penyuntingan dengan tiga pembagian. Halaman 1 sampai 22 itu Anggun Silvia, lalu yang ke halaman 23 sampai 44 adalah Yofi, dan saya 45 sampai 66 menyunting setelahnya. Yang bagian cover adalah disunting oleh saudari Yofi. Kita lihat bahwa terdapat kesalahan di bagian penulisan judul kurang tepat, sebaiknya ditulis dengan huruf kapital tebal berukuran 14. Jadi kami menggunakan pedoman penulisan ilmiah yang telah Ibu Santi bagikan dalam bentuk file PDF, yang pedoman menulis ilmiah UNES. Jadi kami menyesuaikan judul sesuai dengan buku tersebut. Kalau ada kesalahan kembali, ini skripsi harusnya dicetak tebal. Lalu sebaiknya penulisan karya ilmiah ditulis dengan huruf tebal juga. Bisa dilanjut? Sekali lagi kami ingatkan bahwa kami menyunting dengan teknik on-screen editing dengan cara track change. Jadi kita mengetahui bagaimana hal yang atau kalimat atau kata yang disunting dengan beberapa komen di samping bagian kanan file. Seperti itu. Boleh lanjut ke halaman selanjutnya? Ya, di sini adalah secara umum gambaran bab 1. Terlihat bahwa terdapat kata yang salah seperti seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, kemudian ada tanda baca koma, kemudian ada seharusnya ini akan menunjang kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar, seharusnya dihapus saja karena tidak sesuai. Boleh dilanjut? Sebenarnya kami hanya menyesuaikan dan menyunting sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah, dan presentasi kali ini kami tidak menjelaskan secara rinci hasil suntingan kami. Kami hanya beberapa saja menjelaskan. Kemudian kata-kata yang ada disunting ada yaitu, kemudian akan tetapi, jadi itu banyak kesalahan yang ada di proposal penelitian ini, seperti tanda baca, kemudian konjungsi, kemudian spasi, tanda hubung, dan sebagainya. Seperti itu. Kata ganti pun kadang salah. Seperti di sini penggunaan kapital, penerapan, kemudian bawah. Baik. Kemudian ini seharusnya kata online itu harus italik. Seperti itu. Kemudian ini sebenarnya banyak kesalahan yang berbentuk dalam ungkapan asing. Seperti kata-kata Google Docs, segala macam. Karena ini proposal penelitian tentang media dan Google Docs. Lanjut. Baik, saya boleh minta tolong untuk langsung menuju ke halaman 44, bagian Yofi untuk
disunting 22, sorry. 22, 23, 22. Tadi adalah bagian yang Anggun sudah sunting, sekarang kita akan beralih ke bagian saudari Yofi dari halaman 22. Baik, cukup. Baik, agak bawah sedikit. Ya, penomoran di beberapa kali di bagian proposal ini tuh terkadang mengalami kesalahan, yakni seharusnya tidak perlu adanya spasi. Kemudian setelah penomoran itu tuh seharusnya diperhatikan, tapi di dalam proposal ini si penulis tidak memikirkan atau tidak teliti sehingga kami harus melakukan penyuntingan terhadap penomoran. Lanjut. Penomoran seperti 2218 memang juga harus diperhatikan. Kemudian beberapa kali harus diperhatikan bahwa penyebutan ada pengacuan seperti satu kebaruan orisinalitas, kedalaman, kompleksitas, serta kepaduan. Ini juga harus diperhatikan. Lanjut. Lanjut, Gun. Baik. Cukup. Seperti ini contoh ini cerita pendek adalah seharusnya ini ditulis adalah. Lanjut. Di bagian penyuntingan Yofi itu mayoritas di bagian penomoran. Seperti tanda baca titik di bagian ini atas sedikit, Bun. Nah, ini latar belakang penulis, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Seperti itu. Di sini harus ada titik karena sebelumnya tidak ada tanda titik. Seperti itu. Lanjut. Ya, saya rasa bagian Yofi sudah cukup, lalu kita bisa langsung beralih ke bagian saya, yakni halaman 44 dan 45. Coba. Ya, cukup. Atas, 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 atas. Ya, saya menyunting di bagian halaman 44 sampai 66 ini banyak sekali kesalahan yang ditemukan. Yang pertama adalah sitasi. Penggunaan sitasi seperti contoh di layar, yakni Lesin, Pollock, dan Reugelut dalam kurung dalam Hamid, 2020, halaman titik 19. Seharusnya
halaman H.19 itu tidak dipisah teman-teman. Jadi itu harus digabung. Ini tuh sesuai pedoman menulis ilmiah yang dalam buku yang Ibu Santi berikan, yaitu pedoman menulis ilmiah UNES. Seperti itu. Banyak sekali hal sitasi yang ditemukan seperti ini. Seharusnya itu halamannya itu digabung H.19, tidak perlu ada spasi. Kemudian ada lanjut itu terdapat di nomor 4, media berbasis audiovisual seperti video, film, harusnya koma, itu tuh tadinya titik, koma, terus spasi, program slide tab, koma, televisi, koma, YouTube, koma spasi YouTube, seperti itu. Lanjut. Nah, saya juga menyunting di bagian diksi atau pilihan kata ya teman-teman, seperti contoh guru dituntut. Sebenarnya itu tidak baik ya teman-teman. Harusnya guru diminta. Seperti contoh lain itu siswa dituntut. Penggunaan diksi yang lebih baik itu sebenarnya diminta. Seperti itu. Kami juga mengganti diksi, tidak hanya tanda baca, kita juga menyunting diksi. Lanjut. Nah, di sini teman-teman kami menemukan beberapa ungkapan asing atau aplikasi yang seharusnya ditulis kapital, seperti Play Store, seharusnya itu ditulis kapital agar menjaga kestabilan dan keteraturan. Sebenarnya tulisan Play Store di sini di halaman-halaman selanjutnya itu ada yang ditulis besar semua, ada yang besar kecil. Jadi kalau misal ingin membandingkan dengan penulisan di aslinya, itu seharusnya besar semua. Play Store seperti itu. Lanjut. Nah, di sini saya menemukan support, kata support, ungkapan asing yang seharusnya ditulis dengan font italic. Seperti itu. Memang di proposal penelitian ini banyak sekali temuan ungkapan asing yang seharusnya ditulis secara miring. Seperti kami juga menemukan kesalahan penulisan seperti di mana itu kata depan yang seharusnya dipisah. Kemudian ada kata baku resiko, seharusnya ditulis risiko. Seperti itu. Lanjut. Baik, saya rasa sudah cukup untuk bagian hasil suntikan manual on-screen editing menggunakan text change. Selanjutnya kita dapat mengkomparasikan hasil suntikan manual yang telah kami lakukan dengan website yang sudah Ibu Santi tentukan. Ke bawah. Ya. Ya, ini adalah hasil website yang menjadi acuan. Kemarin kami mengerjakan penyuntingan, namun sebenarnya tidak terlalu efektif. Kami membandingkan hasil suntikan manual kami dengan website yang bernama cektipolectur.id. Kami hanya mengambil beberapa potongan atau beberapa kalimat dalam bab yang ada dalam penelitian ini. Kami tidak bisa mengcopy atau menyalin semuanya karena website ini itu tidak berbasis aplikasi melainkan website. Jadi itu harus manual copy dan tidak bisa di copy semuanya atau disalin semuanya seperti itu. Seperti contoh di sini ada di bagian merah yaitu Febrianti. Itu Febrianti yang diwarnai merah itu di bagian ini tuh dinyatakan salah oleh aplikasi atau website ini. Seperti itu. Jadi itu cara kerja aplikasi ini seperti ini teman-teman. Kita harus mengcopy paste atau mengetik hal atau kalimat yang dirasa kami salah,
Lalu kita mengecek dengan mengklik cek. Setelah itu kalimat yang tadi kalian copy atau salin atau ketik itu muncul di bagian bawah hasilnya. Seperti contoh ini Febrianti. Nah, terus kita lanjut ke sebelahnya. Kami juga mengcopy contoh selanjutnya, yakni bahasa Indonesia menjadi salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan bla 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 bla. Dan setelah kami cek, kami menemukan beberapa kalimat atau kata yang salah, yakni kerjasama, antar peserta, dan ketidakoptimalan. Setelah kami analisis, sebenarnya terdapat kata yang memang sudah benar dilacak oleh cektipolektur.id, atau memang juga ada yang sudah benar tapi disalahkan. Seperti contoh kerjasama. Kata kerjasama di sini sudah salah, benar ditandai merah, tetapi kata antar peserta ini seharusnya tidak diwarnai merah karena antar peserta itu seharusnya digabung. Seperti contoh ada antar kota, antar provinsi, seperti itu. Terus di sini ketidakoptimalan juga seharusnya digabung, tidak usah ditandai merah karena sudah benar. Seperti itu. Lanjut ke bawah. Baik, ini adalah penjelasan kami terkait hasil komparasi hasil suntingan manual dengan cektipolektur.id. Ya, memang bagian pertama itu diambil dari bab awal proposal penelitian. Si penulis itu sebenarnya sudah hampir semuanya benar, tapi kesalahan-kesalahan yang ada itu kesalahan minor. Dan kesalahan-kesalahan kecil tersebut sebenarnya harus diperhatikan oleh si penulis. Lalu ditandai merah tadi sudah dijelaskan bahwa yang ditandai merah itu sebenarnya tidak perlu loh. Seperti citasi Febrianti itu seharusnya tidak perlu diwarnai merah. Karena citasi yang tahu itu mungkin seharusnya si penulis itu sendiri, atau contoh lain itu Mendeley. Cektipolektur.id itu seharusnya tidak bisa dan tidak harus melacak kesalahan citasi seperti itu. Nah, sudah dijelaskan bahwa kerjasama itu sudah harusnya dipisah, lalu antar peserta itu seharusnya digabung, tapi kenapa ditandai merah seperti itu. Lanjut. Ya, situs ini juga tidak bisa mendeteksi atau melacak kata asing atau ungkapan asing. Seperti contoh turning point. Di sini tuh seharusnya kenapa si aplikasi ini tuh malah melacak kata ungkapan asing. Meskipun sudah benar ditandai miring, tapi kenapa di sini masih warna merah seperti itu. Lanjut. Padahal seharusnya sudah benar, tapi malah dianggap salah oleh cektipolektur.id. Seperti itu. Ya, lanjut ke bawah. Ya, sebenarnya kami itu atas sedikit, Gun. Ya, ini adalah hasil-hasil jumlah kata atau penyuntingan yang kami dapatkan. Yang pertama itu Anggun ada 189 revisi, lalu Yofi ada 139 revisi, dan saya sendiri 90 revisi. Seperti itu. Sebenarnya banyak, cukup banyak. Seperti itu. Dan apabila di total itu terdapat 418 revisi apabila kami menggunakan on-screen editing atau manual editing. Sebenarnya sangat gampang untuk disimpulkan ya teman-teman bahwa on-screen editing atau manual editing itu lebih akurat dibandingkan dengan aplikasi atau website penyuntingan yang ada di internet. Bahkan si PB pun kami kemarin mengerjakan di penyuntingan ilmiah yang pertama itu tidak
akurat, teman-teman. Itu. Baik, lanjut. Dan kami dapat menyimpulkan bahwa cektipolektur.id itu tidak baik untuk digunakan sebagai alat acuan atau alat utama yang digunakan sebagai proses penyuntingan. Hal tersebut karena banyak sekali kesalahan yang seharusnya itu tidak salah dan dinyatakan salah oleh aplikasi tersebut, seperti contoh citasi juga dinyatakan salah itu, kemudian ada kalimat atau kata yang sudah benar tapi malah disalahkan seperti itu. Jadi seharusnya mungkin bisa digunakan sebagai alat bantuan tapi tidak primer, itu mungkin sekunder. Jadi itu misal kita tetap melakukan on screen editing manual tapi alat bantuannya kita menggunakan cektipolektur.id. Mungkin akan lebih efektif apabila cektipolektur.id itu digunakan sebagai alat minor atau alat bantuan yang tidak utama dan menyunting kalimat-kalimat singkat, tidak per paragraf banyak-banyak seperti itu. Jadi begitu teman-teman, kami menyimpulkan bahwa cektipolektur.id tidak baik atau tidak pantas atau tidak layak digunakan untuk alat penyuntingan utama. Dan kami lebih memilih untuk menggunakan on-screen editing atau manual editing karena dirasa lebih akurat. Seperti itu. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.